Jadi awalnya project ini tuh karena kita sempat dapat project untuk bikin iklan film pendek tentang Kairi gitu. Lalu itu lumayan booming lah. Setelah itu dari ownernya Onyx katanya pas nonton film pendeknya istrinya sampai nangis gitu. Akhirnya kayak apa namanya dia kayak yaudah kita decide untuk bikin film panjangnya gitu. Dan apa namanya kita tuh juga pas dapat tawaran ini tuh kita sempat nanya dulu kenapa Kai gitu, karena pas kita ngeliat ternyata Kai ini tuh Kairi yang asli itu adalah represent orang-orang yang punya mimpi gitu. Kita nanya beberapa pemain, ternyata ceritanya hampir sama gitu, dan ini menarik banget dan ini bisa menginspirasi banyak generasi baru gitu. Dan juga ini tuh kita pengen kayak cross target audience lah, dari orang dari gamers ke kita kenalin ke audience yang suka film, begitu pula sebaliknya gitu. Kalau misalnya ngomongin jagain visinya Raka ya, kita tuh kerja sama Raka itu nggak sekali, kita udah beberapa kali kerja untuk bikin short film ya. Ini karena debut pertamanya Bernardus Raka gitu, yang kita banggakan. Yes. Anak muda juga gitu. Kita sama the producers, terus pemilihan cast dan lain-lain. Waktu proses itu Raka kan ini baru film panjang pertama dia, dan ini juga ngangkat based on true event lah dari si Kairi ini. Nanti mungkin akan dijelasin juga sama beberapa teman-teman gitu. Yang menarik adalah di sini Kairi itu teman-teman dia tuh pro player sebenarnya, tapi pro player e-sport. Cuma yang menarik dari Kairi adalah kita telusuri banget, kita riset kenapa di sini juga based on inspiration true story gitu, karena bahkan kita telusuri si Kairi itu katanya pernah jadi pemulung. Maksudnya ya beneran pernah kaleng-kaleng gitu di Filipina teman-teman gitu, terus dijual demi dia bisa main game gitu. Dia believe it's not just a game gitu, karena dunia udah berubah ya gitu. Dulu mungkin orang tua kita gitu teman-teman, kalian harus jadi dokter, jadi apa, ternyata mimpi itu banyak bentuknya gitu loh, banyak hal yang bisa kita kejar. Dari mimpi-mimpi yang kita nih aneh-aneh yang kita anggap skeptis ternyata bisa jadi sesuatu, contohnya Kairi gitu. Dan Raka juga dia director muda menurut kita gitu ya. Ketika dia menulis cerita ini, bahkan Raka sempat nangis juga ngabarin ke kita gitu. Dia merasa personal things-nya kesentuh juga gitu. Dia sebagai sutradara, ya kita semua lah pengen jadi sesuatu, itu tuh kayak pengen dikejar tapi kok kayak rasanya nggak bisa gitu. Nah, Raka tuh ingin membuktikan itu sih ke semua orang. Ini film bukan hanya tentang games, tapi tentang mimpi, persahabatan, dan lain-lainnya. Jadi di awal memang desain film Nobody Loves Sky itu ingin menyuarakan visi dan suara generasi muda. Jadi menurut kami para produser memang sudah tepat, pemain dan filmmakersnya juga harus anak-anak muda. Terutama director seperti pemain kita ada Bima, ada Ray, ada Aurora Ribeiro, ada
Josia, ada Busboy, ada Ayah, dan juga ini lintas generasi yang mewakili generasi sebelumnya, ada Mbak Mian, ada Bu Eli. Tantangannya tentu ada, tantangannya menghadapi visi Raka sebagai sutradara muda yang berani bereksperimen dan jujur memang kalau dilawan dengan realita produksi, tugas saya sebagai produser bukan membatasi itu, tapi justru mencari solusi sebaik mungkin untuk memfasilitasi visi sutradara agar sampai dan energi yang sama bisa sampai ke penonton. Oke, ini film panjang pertamaku dan jujur sangat nervous, sangat gugup karena ini pertama kali film karyaku akan ditonton di layar sebesar ini dan semoga juga akan ditonton sama banyak orang. Amin. Apa ya? Ya itu sih, nervous, excited juga, dan puji Tuhan aku bertemu dengan produser, bertemu dengan kru, bertemu dengan cast, para jajaran cast yang sangat baik-baik. Terus mereka hebat-hebat juga. Kita jadi sangat berteman di proses syutingnya gitu kan. Jadi ini proses syuting yang sangat-sangat menyenangkan di hidupku. Itu pertama kalinya aku ngerasain syuting yang nggak kayak syuting gitu, karena emang ya tiap hari kayak bercanda mulu, terus ya kayak main sama temen gitu sih. Jadi aku nggak nyangka bahwa film pertama aku akan bertemu dengan situasi dan kondisi yang sangat menyenangkan seperti ini. Ya kalau dua sahabat yang lain, misalnya katakanlah si Ido dan juga Aurelio yang diperankan sama Rebong dan Josia. Pertama kali jujur untuk kasusnya Rebong aku tidak menyangka bahwa akan match dengan Rebong. Jadi pada saat proses casting, Ido ini karakter yang cukup sulit untuk ditemukan, gitu kan. Nah, terus Rebong itu sudah menjadi salah satu list gitu dari casting director untuk dipropose ke aku. Tapi aku ngeliat Rebong ya, coba deh dipanggil gitu kan. Nah, nggak pede sama bentar dulu ya. Nah, abis itu pas Rebong datang, aku baru pertama kali lihat dia, anjing ini Ido. Ini Ido gitu. Udah langsung kena karena aku tuh ngelihat kayak Ido dan juga kayak Sasuke sama Naruto gitu loh. Yes. Nah, ngelihat dia tuh udah kayak gitu. Udah, dia aja deh. Udah pas casting, ternyata betul karakternya Ido keluar banget di Rebong. Udah, langsung tancap gas gitu kan. Nah, kalau Aurel itu sebetulnya ini desain karakter yang aku udah ngebayangin. Jadi Joseph Federico tuh udah ada di kepalaku sebelumnya. Oh, Selain beda Dimas banget gitu. ya sama Iya, beda. Dia diremehin ya, Enggak gitu dong. Emang Ido sulit banget, karakternya sangat kompleks. Nah, kalau Aurel nih aku udah ngeliat dia di filmnya Mas Yandi, Keluarga Cemara. Yeah. Nah itu udah sangat stealing attention banget lah. Aku suka banget sama bagaimana Josia memerankan peranmu namanya situ? Parah. Ya itulah. Iya, Aku udah suka banget sama dia. Nah, akhirnya Aurel langsung. Sedangkan kalau Bima memang aku udah pernah kerja sama dia pertama. Yeah. Dan di film pendek kita juga udah connect, terus udah berteman juga. Akhirnya ya udah, kenapa nggak Bima gitu. Bima emang sudah sangat merepresent karakter Kai di sini gitu loh. Oke, kalau dari aku sebenarnya nge-treatment mereka kayaknya aku tuh suka ngobrol bertiga aja sebenarnya. Kita curhat aja masing-masing, pernah nggak punya pengalaman seperti ini, karena sebetulnya ini bukan cuman tentang ini kan terinspirasi dari kisahnya Kairi, tapi ini ada sentuhan-sentuhan personalku juga, sentuhan-sentuhan personalnya Mas Nick juga, sentuhan-sentuhan personalnya para produser juga gitu. Jadi ini tentang orang-orang yang zero privilege yang ngejar mimpinya dan semua orang merasakan itu gitu. Dan pada saat ngejar mimpi itu apa sih konflik sama siapa aja yang akan kita rasakan? Tentu kita akan berkonflik dengan keluarga, bisa jadi kita akan berkonflik dengan teman-teman sahabat kita juga gitu. Dan itu sesuatu yang lumrah yang juga dirasain juga mungkin sama teman-teman cast gitu sih. Jadi itu sesuatu yang tidak gampang untuk cari. Ya, ngobrol banyak sama Raka, ngobrol soal gimana saya sebagai Miantiara melihat kondisi dan posisinya ibu gitu ketika punya anak yang punya mimpi besar, tapi karena ini sesuatu yang tidak dia kenal gitu dan belum ada bukti bahwa ini akan berhasil,
Jadi dan saya juga orang tua gitu ya, jadi tahu rasanya gimana mendesain mimpi untuk anak, tapi ternyata anak udah punya desainnya sendiri gitu. Dan itu sih belajar menerima itunya, dan itu juga melalui proses ngobrol banyak sama Raka, sama teman-teman cast yang lain gitu. Jadi dapat banyak perspektif. Aryo udah teman lama banget dari zaman kita masih ngeband. Udah ngeklik aja sih, kayak udah ketemu chemistry-nya. Makanya pas dikasih tahu reading pertama, siapa yang jadi suami gue, siapa gitu, Aryo. Oke, best. Mari kita main gitu. Buat saya ini adalah anugerah, dimana menjadi nenek dan dibebanin oleh Mas Raka. Sangat gimana saya harus bermain dengan brondong-brondong. Brondong Bandung lagi. Brondong. Tapi betapa di sini tantangan buat saya adalah biasanya seorang nenek adalah memanjakan cucunya. Tapi saat ini beban yang terberat buat saya adalah mempertanggungjawabkan kepada sang menantu yang punya ambisi-ambisi tertentu. Di sisi yang lain, saya harus memelihara mimpi sang cucu tanpa pemahaman apa yang sebetulnya mimpi dia. Mas Raka, kali ini saya sangat tertantang memberikan interpretasi kepada penonton bahwa tidak mudah orang lampau perlu jembatan untuk mendekat kepada mereka yang kini. Dan di sini nampak betul betapa sang sutradara menyudutkan saya untuk berada di Tepuk tangan dulu untuk Iwen ini, luar biasa sekali berarti peran. harus berada di antara kasih sayang tapi juga kekerasan dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan cucu saya, dititipin oleh menantu yang buat saya lumayan jutek. Ya, mudah-mudahan banyak ibu-ibu yang akan bisa melihat di sini sebagai unsur pembelajaran betapa nenek yang dititipin itu tidak seindah atau semudah kenyataan. Saya Bas Boy di sini. Kalau rapper tuh ngomong ada nadanya ya. Ada rimanya. Rasanya apa ya, kayak demi apa gue main film gitu sih. Itu yang paling gampang, ekspresi paling ringan untuk mengungkapkannya. Tapi kalau buat aku pribadi sih beneran jadi pengalaman. Apa ya, ini tuh bidang yang aku nggak pernah lakuin sebelumnya. Mungkin pernah kayak music video dan lain, tapi kan bobot dan bebannya beda ya gitu. Di sini belajar banyak dari teman-teman cast, dari teman-teman kru, sutradara dan lain-lain semuanya. Ya beneran gua jadiin momen gua jadi spons lah, semuanya gua serap. Yes, dan karakternya kalau boleh dijelaskan ke teman-teman media tanpa spoiler, karena tadi di trailer baru diintipin dikit nih karakternya. Tomo, namanya Tomo, karakternya dia seorang anak bermasalah dan dia tumbuh besar di lingkungan yang bisa dibilang dengan pola asuh yang cukup bermasalah, dengan pola asuh yang anaknya selalu bebas dari konsekuensi. Di situ gue ngerasain kayak, oh gini ya rasanya jadi orang tinggal kelas. Terus terlepas dari itu juga, dan ternyata gini rasanya jadi orang yang di rumah mungkin terlalu kusut, akhirnya kusutnya nggak bisa dibendung, jadinya ngusut-ngusutin orang lain. Dan ternyata itu mungkin kita selama ini ngelihat karakter bully atau orang yang menindas orang lain itu seakan-akan powerful atau punya kekuatan lebih atau ngerasa di atas. Tapi waktu kemarin mainin jadi Tomo, ternyata itu perasaan yang hitam. Kayak wah ternyata ini hitam sekali untuk hati ya, kayak gini ya. Ternyata ini hidup yang berat gitu, jadi orang yang
saking kusutnya di rumah harus ngusut-ngusutin orang lain di luar gitu. Aku Aya di sini sebagai Bebe. Halo. Kenceng banget kayaknya. Tadi busboy nggak gini. Lanjut aja. Silakan Oke, ya. jadi Nanti Ray mau ya. jadi karakter Bebe ini dia seorang rekrutmen yang apa ya? Rekruter gitu kan. Dia suka main Mobile Legends juga ya kan. Terus tiba-tiba dia menotis persahabatan mereka ini gitu kan, dan oh ternyata ini punya potensi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku dateng dan aku pitching lah ke mereka gitu kan, aku ngajakin lah kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu justru kemunculan Bebe di persahabatan mereka ini Menjadi sesuatu yang nanti Menjadi fullnya sesuatu, bisa kita iya. lihat di film. memberikan warna dan dinamika Yes. baru gitu kan. Bebe dia. Iya. Jam terbang. Jam terbang dia. Ya gimana ya nge-build chemistry sama teman-teman, terutama 3 sahabat ini ya kamu ya? 3 sahabat ini ya. Ya. Jujur kalau di film kan kayak sebagai pemicu kayak gitu kan. Yes. Konfliknya mereka. Tapi kalau di belakang layarnya sih kita bro banget gitu. Kacau. Waktu pertama kali ketemu sama mereka sih jujur mereka ini banget sih, kayak welcome banget gitu kan. Kan aku orang baru banget gitu kan di dunia ini, tapi mereka bener-bener ngebantu banget dan kayak merangkul gitu kan. Jadi kayak terbantu banget sih untuk bangun chemistry. Kayak mereka bilang udah nggak apa-apa, lakuin aja, nggak usah nggak enakan gitu jadi orang gitu. Asik. Terima kasih Ayah. Gue cukup terharu, tadi gue nangis sebenarnya. Yes. Cuman setelah dia nggak tahu nama karakter gue, Explore-nya gimana sih karakter Aurelio untuk seorang Joshua pada saat menerima? explore-nya, pertama gue sangat tertarik untuk menerima film ini. Kenapa? Karena gue main Mobile Legends juga. Ya. Jadi gue tahu betul gimana cara, gimana dinamika mereka ini, para e-sport dan para pro player. Dan gue cukup tertarik gitu, kayak wah, gue berkesempatan untuk memainkan mereka gitu, mereka gitu. Terus kalau pendekatannya ke Aurelio sendiri, awal di briefing bahwasanya gue sangat suka karakter Aurelio. Kenapa? Karena dia adalah layer di persahabatan yang secara konteks adalah kalian pasti punya mungkin persahabatan bertiga, persahabatan berempat. Aurelio ini cukup orang yang bisa mempersatukan mereka, tapi dia tahu betul gimana caranya menempatkan diri gitu. Gimana cara tahu leveling yang harus dia masuk, yang enggak. Dia tahu semua hal itu. Jadi glue-nya tuh ya, Iya. lemnya dari persahabatan ini tuh ada di Aurelio ya. Mobil chemistry sama Bima dan Raybong gimana? Boleh ceritakan? Oh, kebetulan gue orangnya sangat pendiam gitu. Jadi Dia pendiam banget. jadi mereka yang mendekatkan diri. Pipi banget mas itu enggak. Pipi banget. Enggak. Awal gue pernah satu project sama Bima, cuman gue belum pernah satu project sama Ray. Nah, gue first impression gue sama Raybong tuh jujur, gue pas awal ketemu kayak gue pikir ini orang berbeda dari pandangan gue. Ternyata oh iya, lu one of us juga. Lu oke juga lu buat main gitu. Jadinya akhirnya kita membangun relasi tuh bertiga selama sebelum syuting maupun setelah syuting. Kita tuh tetap jalan bareng terus. Masih main bareng. Masih main bareng Persahabatannya terus. tidak hanya di layar, tapi Iya. setelah syuting pun tetap terjaga bersama. Walaupun ada yang suka nimbrung gitu, tiba-tiba lagi bertiga ada yang nimbrung satu, rambut mulet, Ada linknya. Ngomongin Gitu. sutradara di depannya tuh berarti. baru kali ini. Baru kali ini. Joshua, tepuk tangan untuk Joshua, thank you. Raybong, hey, silakan Ray, ceritakan gimana karakter Ido di sini yang bisa relate sama teman-teman yang nanti akan menonton film ini. Ray, silakan. Ya, terima kasih teman-teman media sudah hadir di siang hari ini. Perkenalan sama Sven. Oh, udah Masa lemas. Saya semangat. Saya Raybong berperan sebagai Ido di film Nobody Loves Sky. Ini film pertama saya yang judulnya pakai bahasa Inggris. Sorry deh. Coba ngomong bahasa Inggris juga dong. Jadi nggak usah terlalu diinin mas. Ya. Senang banget bisa menjadi salah satu keluarga di film NLK ini. Ya. Ketika ditawarin buat main film ini tuh sangat
sangat bikin gua kayak noleh gitu loh. Kayak waktu itu ada beberapa project yang masuk. Enggak sombong, sumpah aku nggak sombong. Aku ceritain aja. Ada beberapa, terus ketika yang ini masuk, terus gua kayak ntar dulu yang lain ditahan bentar, gue mau baca karyanya Raka dulu nih. Walaupun Raka nggak percaya awalnya sama gue. Jadi setelah itu diajak main ke kantor, gue datang. Pas gue datang tuh mereka sudah memulai fase readingnya, yaitu Bima sama Aurora, terus sudah ada Josia juga ya. Terus saya datang kucuk kayak saya ngerasa mereka ini adalah sineas luar biasa, pembuat film keren, sedangkan saya, iya kan, saya adalah temennya mana? Sedangkan saya adalah Saya bintangnya. terus Jagoannya. saya jagoannya datang, saya menyelamatkan Raka. Terlalu bercanda nih, serius dong, preskon tuh serius loh. Terus datang, Raka langsung keluar, mereka lagi reading di ruangan, Raka langsung keluar, terus dia kenalin, halo saya saudaranya, terus kayak, oh iya mas, gitu. Waktu itu masih mas, ya mas saya Remong ya. Terus dia ngeliatin gue dari kaki sampai ke ujung kepala, sumpah demi Allah. Judge gitu kan? Iya Rak. Iya, ada gue. Tuh, ya kan Mas Nick? Iya. Saksi ya. Mas Nick saksinya. Dia bener begini nih. Oke. Abis itu, tapi dia nggak ngomong depan gua. Dia balik badan, dia ngomong sama Snick apa sama Mas Chal, sama Chal. Ini Ido nih, tapi gue denger. Pas di situ gue kayak deal nih. Kena urat. Pakai susuk gue. Udah akhirnya gabung di sini, senang banget karena ya itu tadi yang udah beberapa kali di-mention bahwa project ini dibangun oleh semangat para anak muda. Jadi ketika kita membuatnya tuh tidak ada rasa gimana ya, nggak ada rasa canggung yang berlebih gitu loh. Tidak ada rasa canggung yang berlebih. Jadi ketika ada ide apapun yang ada di kepala untuk kita tuangkan di filmnya, itu sangat ngalir banget gitu. Dan bersyukur Bernardus Raka adalah director yang sangat ramah. Sangat ramah dan udah tenang, pokoknya abis ini film lu banyak. Amin. Karakter Ido seperti apa ya kalau boleh dijelaskan? Karakter Ido tuh sangat menarik juga, adalah dia sama-sama ambisiusnya dengan Kai. Oke. Jadi mereka bertiga bersahabat dengan adanya Aurelio, dan dua orang ambisius ini tuh menjadi apa ya, batu ketemu batu, tapi ada Aurelio di tengah itu untuk Ayo batu sama batu jadi apa? Masa main tebak-tebakan di sini kita. Gak usah istilah kata ya, boleh saya omong lagi? Boleh, silakan. Terima kasih. Jadi di situ menariknya. Jadi ketika kita develop karakternya juga bareng Bima sama yang lain, sama Raka juga. Jadi bagaimana kita memunculkan suatu dinamika di antara sebenarnya dua orang yang mirip gitu loh, tapi coping mekanisme yang berbeda. Ketika Ido dia ambisius, dia tahu apa yang dia mau, dia udah siapin jalan-jalannya supaya dia bisa dapet apa yang dia inginkan gitu. Sedangkan Kai, nanti Kai bisa jelasin sendiri. Ya, saya udah terlalu banyak nih ngomongnya. Jadi seru banget, ini project yang sangat saya nikmati ketika ngejalaninnya. Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang. Aku Bima Azril berperan sebagai Kai. Ya, jadi memang sebelumnya project ini tuh kan memang dari short film yang tadi udah dijelasin sama teman-teman. Dan di situ lanjut. Dan di situ gue udah ketemu Raka, terus di situ juga udah ketemu sama Kairinya, dan memang dari awal tuh gue ngeliat memang cerita ini sebenarnya sangat memiliki potensial sih, karena kayak dari awal tuh gue ngerasa kayak cukup dekat dengan karakter Kai ini gitu. Banyak hal yang bisa apa ya, rasanya tuh bisa gue sampein lewat karakter si Kai ini gitu. Jadi dari awal short movie-nya tuh gue udah suka bagaimana caranya Raka ngedirect, bagaimana ceritanya yang di short film ini. Kemudian akhirnya nggak lama setelah itu ya,
gue dipanggil lagi sama Mas Nick sama Raka untuk kita waktu itu makan terus ngobrol, katanya filmnya mau dibikin jadi film panjang. Nah di situ gue tertarik banget lah, gue dijelasin ceritanya bagaimana terus kayak nggak lama lah gue langsung kayak oke gitu, karena gue memang udah suka ceritanya dan udah percaya banget lah sama Raka gitu, visinya dia bagaimana dan bagaimana dia ngedirect tuh mantep. Dan mewakili banyak anak-anak muda seusia lo dan teman-teman yang lagi mengejar mimpinya kan. Iya benar. Itu jadi pentingnya. Iya, dan gue ngerasa karakter Kai ini hebat banget sih. Dia memang apa ya, dengan segala keterbatasan yang dia punya gitu, bahkan dia HP aja harus dicas gitu, karena HP-nya tuh bakal mati kalau nggak dicas sama power bank. Jadi dia kemana-mana tuh bawa power bank gitu. Terus juga dengan apa ya, punya pressure dari orang tuanya, di mana orang tuanya sebenarnya kurang support Kai untuk menjadi pro player gitu. Tapi bagaimana dia bisa terus dedicate sama apa yang dia mau, apa yang dia kejar, dan yakin banget sama apa yang dia mau kejar tuh kayak menurut gue hebat banget sih. Dan dia berhasil akhirnya. Dan ada konflik persahabatan, keluarga, dan juga konflik diri sendiri. Seorang Bima Azriel membedakan nggak treatment emosinya ke konflik-konflik yang dihadapi oleh Kai di sini? Oh iya sih pasti, karena ya gimana ya, Kai ketika di rumah, ketika dia bersama teman-temannya pasti menjadi orang yang berbeda gitu. Ketika dia di rumah, ya dia berhadapan dengan orang tuanya yang segitunya mempressure dia, segitunya tidak percaya akan apa yang dia mau kejar gitu loh. Terus ya kalau sama teman-temannya, sama Ido, sama Aurelio, sama Amanda yang diperanin sama Aurora juga punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang apa ya, karakter yang bermasalah lah nih karakter gitu sebenarnya. Bikin banyak masalah nih karakter. Jadi dari yang short film awal tuh Mas, gue udah kenal nama Kairi kan, terus di situ kita juga udah ngobrol-ngobrol tentang si karakter Kai ini gimana gitu, dan ya udah banyak ngobrol juga. Terus kita juga ngobrol sama Raka sih yang sebenarnya lebih banyak ngobrol sama si Kairinya, untuk dia memang ketika proses bikin film panjang ini dia kan memang inspired by true events si Kairi gitu. Jadi memang Raka yang banyak ngobrol. Gue juga ikutan beberapa kali ngobrol gitu, tapi habis itu si Raka implementasiin ceritanya dalam skrip. Gue lebih banyak pendekatannya ke skrip aja sih gitu, karena memang sudah sudah dihias dan sudah diambil oleh Raka gitu dan dibikin di skrip. Jadi gue lebih banyak pendekatannya kepada karakter Kai yang ada di skrip. Terima kasih pertanyaannya. Untuk riset kehidupan Kairi sendiri, kita kan udah ngerjain film pendek ya sebelumnya, jadi udah sempat ngobrol, udah sempat ketemuan juga, kita udah sempat nongkrong bareng gitu kan. Dia bercerita banyak hal, cuma memang ini lagi-lagi film terinspirasi ya. Jadi tidak semua hal tuh kita masukin di sini gitu. Jadi akan tetap ada hal-hal yang kita dramatisir gitulah. Dan kita juga sempat terbang ke Filipina, aku dengan Pak Faisal sendiri di sini. Mungkin Pak Faisal mau cerita? Ya, silakan Mas Faisal. Oke, jadi kita tuh saking penasarannya kita ikut Kairi mudik teman-teman. Jadi waktu itu lagi akhir tahun Natal gitu, kita ikut mudik ke rumah Kairi di Bataan, Filipina. Itu kayak 5 jam dari Manila gitu. Terus kita diajak ke rumah neneknya, tempat dia dulu tinggal. Itu beneran aku ngomong emang semiskin itu katakannya. Rumahnya tuh kayak masuk gang lagi pinggir kali. Dan sekarang Kairi tuh beneran bangun rumahnya sendiri, gede banget ya, kayak kita sempat diajak juga ke rumahnya, ketemu orang tuanya, ketemu kedua neneknya gitu. Mereka cerita masing-masing dari perspektif nenek satu, perspektif nenek dari ibunya gitu. Jadi kita menemukan banyak perspektif gitu, karena kita pengen ngeliatin environment di Bataan sama di sini tuh beneran sama banget gitu ya kan. Kalau ada yang mau tambahin, silakan. Ada yang mau tambahkan lagi? Silakan, kalau Mas Nick. Ya sebenarnya kalau ngelihat dari lokasinya sendiri misal dan kehidupannya sendiri misal, gimana kita negara Southeast Asia yang mana ternyata banyak hal yang hampir serupa gitu loh, banyak hal yang similar. Contohnya aja lokasi yang kita pakai sekarang syuting itu sama banget dengan lokasi rumahnya dia, hampir sama, sangat hampir. Jadi kehidupan Indonesia dan Filipina itu sebetulnya ya kita berbeda di agama mungkin ya, mayoritas di sana Katolik dan di sini Muslim gitu. Dan perbedaan culture-nya mungkin ya, tapi nasib kita tuh hampir sama gitu. Kita
aku juga ngelihat pada saat dengar ternyata ibunya kayak adalah seorang pekerja migran dan juga bapaknya juga seorang pekerja migran, itu juga dialami sama banyak orang di Indonesia, boy. Dan masalahnya juga hampir sama ketika aku riset anak-anak pekerja migran itu seperti apa ya, seperti itu gitu loh. Jadi banyak hal yang similar ternyata antara kehidupan di orang-orang di Filipina dan juga orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena memang awalnya ya ketika dengar ceritanya kayak sih sangat resonate sama aku ya. Pengalaman personalnya dia tuh hampir sama dengan pengalamanku. Tadi seperti yang Bima jelasin, Kairi tidak punya HP. Aku dulu untuk mengejar mimpiku sebagai sutradara, aku nggak punya kamera, aku nggak punya laptop, dan aku tidak kuliah film gitu. Jadi sebenarnya zero privilege yang dimiliki Kairi itu hampir sama dengan punya aku. Device-nya aja beda. Dia handphone, dia restu orang tua. Aku ya tadi laptop, kamera, kuliahku juga bukan di film atau gitu-gitunya. Jadi ada benang merahnya ternyata. Jadi itu yang membuat aku ada bisa jadi punya sentuhan personal di film akhirnya. Dan ini juga ternyata dialami oleh beberapa kru yang terlibat bekerja dengan aku gitu loh. Jadi semangatnya sangat personal, sangat personal, makanya aku ambil film ini gitu sih. Saya rasa generasi sekarang Gen Z ya terutama itu generasi yang sangat sering kali diremehkan karena mimpi mereka yang non konvensional. Ada yang mau jadi streamer, ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi gamer. Itu buat saya generasi milenial atau buat generasi di atas saya itu sesuatu hal yang kok aneh ya mimpinya. Ternyata karir title tadi itu udah menjadi karir di seluruh dunia. Jadi kenapa kita mengangkat cerita itu? Karena kita pengen menyuarakan mimpi-mimpi. Mimpi itu sangat umum ya. Mimpi itu nggak hanya diwakilin oleh generation Z, tapi diwakilin oleh semua generasi. Dan sulitnya mimpi Gen Z dan Gen Millennials itu berbeda. Makanya kita ingin menyuarakan bahwa memperjuangkan sebuah mimpi itu nggak gampang gitu loh. Untuk mencapai di titik ini itu nggak gampang. Maka itu penting sekali untuk sampai ke teman-teman media, sampai ke penonton. Ya, alasan saya memproduce film ini, alasan utamanya adalah itu tadi, pertanyaan Mbak tadi. Alasannya bahwa saya pernah di posisi yang diremehkan. Begitu saya baca skrip dan ketemu sama Raka, kita ngobrol heart to heart, saya langsung say, oke, ayo kita produce film ini. Terus bertemu sama teman-teman pemain, ngobrol sama mereka di balik kamera, ternyata mereka punya keresahan-keresahan yang sama dan ini penting sekali. Oke, ayo kita suarakan gitu. Oke, teman-teman yang lain, kalian silakan. Saya mau nyambung. Ini pengalaman pribadi juga, gitu. Jadi ini salah satu alasan kenapa saya mau terima dan saya mau ikut ceritanya Raka, gitu. Just to be specific, saya bukan Gen Z, oke? Walaupun mungkin terlihat seperti Gen Z, tapi Pastinya dong. Masih percaya kok kita. namun masalah mimpi dipercaya bisa terjadi atau tidak, itu terjadi di setiap generasi. Yes. Dan itu terjadi di generasi saya ketika orang tua saya, terutama ibu saya, tidak mempercayai bahwa mimpi saya yang mau jadi seniman, mau jadi pemusik, itu bisa terjadi gitu. Saya butuh tahunan untuk meyakinkan bahwa saya bisa di sini. Saya butuh tahunan untuk mendengar ibu saya ngomong, kamu kerja kantoran aja nak, yang safe gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah saya di sini, saya bisa ikut serta membagi cerita mimpi saya bareng teman-teman semua di sini, dan terima kasih atas kesempatannya, gengs. Yes. Mungkin saya juga sering bermimpi dan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi di sini yang membuat saya bangga menjadi bagian dari film ini adalah bahwa cucu saya berhasil meraih mimpi itu. Yes, itu dia. Terima kasih. Ya, meskipun tidak mudah mungkin buat generasi saya dan berikutnya kepada ibunya, bahwa saya tidak pernah tahu apa itu mimpi dia. Saya hanya melihat handphone, kemudian teriak-teriak, dan teman-temannya yang berisik. Saya nggak tahu masih dengan bahasa apa, tapi bahwa kasih sayang, rasa cinta, rasa tanggung jawab
itu mudah-mudahan menjadi pendorong buat Kai menuju mimpi. Yes, terima kasih. Faisal, ceritakan dong. Untuk kenapa ini film ini relate sama kita-kita. 3 tahun sebelumnya aku adalah seorang pekerja kreatif di agensi, dan ketika aku memutuskan keluar dan membuat PH sendiri, Migurani Creative Club dan Cinema Club bareng partner aku Zafran, banyak yang meragukan. Tapi sampai sekarang, hari ini, detik ini, kita akan mau rilis film pertama kita. Jadi kita pengen prove them wrong. Yes, itu dia prove them wrong. Boleh ceritakan dong Mas Zafran, silakan. Kalau dari Mas Zafran. Nyambung Faisal tadi sih, sebenarnya bener sih. Kayaknya kalau ngomongin diremehin tuh kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin sih. Dari atasan, dari teman, dari siapapun gitu. Dan aku cuma mau bilang kayak pressures good sih buat kita untuk kita bisa naik ke atas teman-teman dan buktiin kalau kita bisa ngelakuin apa yang kita mau. Itu aja Yes, sih. itu dia. Terima kasih. Teman-teman kasih komentar dari Ayah boleh ceritakan ya. Gimana ya? Ini menarik nih, bukan salaman Remo. Saya nggak pegang apa-apa. Prove them wrong nih, menarik. Silakan. Kalau aku kurang lebih sama juga ya. Aku kan pernah terlibat beberapa series, film gitu kan. Terus kayak ada orang yang mengatakan kayak, kalau main series, kalau main film gak pernah ikut preskon gitu. Tapi berkat film ini aku bisa ikut preskon. Itu dia, kita buktinya mereka salah ya, prove them wrong. Itu dia, Ayah. Tenang ya, kita masih ada beberapa preskon lagi di film ini ya. Iya, masih ada press Kita screening. bikin 7 preskon lagi untuk Ayah. Itu dia. Saya sendiri kan Alhamdulillah. Yang penting Ayah senang, kita makin banyak preskon, saya juga senang. Mas Boy, ceritakan dong. Kalau Mas Boy gimana? Sapsoy, silakan. Sangat relate buat aku pribadi karena terutama datang dari daerah, dari kota Medan, tumbuh besar di kota yang mungkin apresiasinya terhadap seni dan bidang kreatif cukup rendah gitu kita bilang. Jadi throughout, bahasa Inggris nih gue ya, throughout ya. Jadi tumbuh besar tuh udah bermusik segala macam, tapi dari dulu selalu mendapat pandangan miring lah gitu dari masyarakat, dari pergaulan. Apalagi waktu di saat menentukan ini mau jadi karir. Ya. Dan ngelihat karakter Kai yang digambarkan di film ini, gue ngerasa relate gitu karena walaupun sulit, walaupun dengan keterbatasan, emang kita sama-sama yakin gitu kalau kita bakal jadi superstar. Final cut sampai ke blooper, gue tetap cetar. Pasti kepikiran original soundtrack nggak sih sama Mas Boy? Kepikiran ya? Iya, setuju ya kayaknya. Gue siap. Halo guys, kita berangkat. Udah siap. Just ya, silakan. Kalau kamu gimana? Oke, kalau soal ditanya soal kerelatean, bahwasanya memang yang tadi dibilang bahwa saya semua orang pasti punya mimpi. Kalau dari hidup gue sendiri, gue selalu memperspektifkan ketika memandang skrip ataupun memang mereka bercerita tentang film ini gitu. Bahwasanya gue selalu bawa perspektif lain untuk nonton film ini gitu, kayak orang yang berkompetitif di bidang olahraga atau misalnya orang yang berkompetitif di bidang profesinya masing-masing gitu bisa relate banget untuk nonton film ini gitu. Gue pun punya pengalaman sama, dulu gue pengen jadi pemain basket gitu. Dulu sampai ikut klub dan lain-lain. Cuman emang ternyata kapasitas orang dan mimpi orang tuh bukan dibatasin bahwasanya gue udah telanjur masuk sini, jadi gue harus end up di sini. Enggak juga gitu. Adapun yang emang udah end up di situ dan emang berhasil di situ ada juga gitu. Bahwa saya emang mimpi orang punya layer yang berbeda-beda gitu. Yang gue rasain ya. Terus gue Bima dan Ray memang kan sudah di dunia film dari kecil gitu. Jadi kita mimpi pun ya udah kita cukup menjalani aja, gak pernah mikirin mimpi-mimpi lain gitu. Nah, belakangan ini di umur kita yang segini, kita lagi mikirin bahwasanya apa mimpi yang belum kita pernah raih ya, dan kita belum pernah berani untuk raih ya. Belakangan ini baru ya kita sempat sharing bahwasanya ternyata ada bidang-bidang yang emang kita suka gitu. Suka dan kita ternyata emang bisa hidup di situ gitu. Bukan cuman ini, walaupun ini harus kita cintai juga, cuman ternyata ada bidang explore yang harus kita tempuh juga loh, nggak cuman dari dunia film dan lain-lain gitu sih. Dan film ini memberikan sudut pandang itu. Yes. Siap tangan. Kalau Raymond gimana Bang? Silakan. Aku ya? Yes, kaitan dengan mimpi dan relate-nya seorang Raymond. Jujur
gue pribadi tuh dari awal gue mengawali karir gue sudah sangat merasa diremehkan gitu. Oleh sepupu-sepupu gue, oleh keluarga besar gitu. Untungnya gue punya orang tua yang bisa dorong gue untuk bantuin gue untuk prove them wrong gitu. Terus di perjalanan karir gue tuh selalu ada momen-momen yang pasti aja ada momen gue diremehin gitu. Gitu mau nerima project, apakah Ray mampu? Kayak Raka tadi. Nggak, bercanda. Aduh, bercanda mulu, sorry. Tapi kan jadi cinta ya Raka ya. Kan semua film lo ke depan ada gue yang ntar. Sama Josie. Gitu, jadi berjalannya karir gue tuh selalu ada momen-momen diremehinnya. Jadi kayak Mas Zafran bilang tadi, agree to disagree. Jadi kayak perasaan diremehin tuh kadang-kadang kita selalu butuh untuk menjadikan itu motivasi buat kita buktiin kalau gua tidak di posisi yang seperti bayangan yang kalian lihat gitu. Sampai di titik kayak sekarang yang Josie juga bilang tadi, ketika dari umur yang sangat belia kami sudah ada di industri film sampai sekarang, kayak apa mimpi yang ingin diraih lagi gitu. Ketika di umur gua sekarang, mimpi gue mungkin sama Bima hampir mirip. Di fase yang sekarang kami sangat ingin bisa menjadi filmmaker gitu. Ketika dari kecil sudah ada di depan layar, kami ingin saya ingin sangat bercita-cita untuk bisa berada di belakang layar dan membuat suatu karya film gitu. Jadi ketika gue punya mimpi itu aja sekarang, banyak teman-teman gue yang udahlah, lu dari kecil udah syuting, ngapain lagi lo harus ke belakang layar, ngapain kayak gitu. Tapi bukan lo. Jadi kayak di setiap momen tuh pasti ada aja gitu. Dan di momen sekarang aja ada. Dan ketika di momen sekarang diremehin, poster di sebelah sana, Gitu dia. ada tim yang ngerjain, tapi sedikit banyak ada tangan gua, Bima dan Josie ya. Raymond, best. Oh iya ya? Emang iya ya? Tahu tadi lo ngomong. Kok support? Oh maksudnya ada cap tangan gue gitu ya? Bila, Asbel, kalau lu gimana Bil? Mungkin tadi teman-teman ceritain tentang mungkin mereka diremehkan atau segala macam. Mungkin pengalaman serius banget. Mungkin pengalaman gue sedikit berbeda sama mereka gitu. Mungkin jujur gue relate banget sama karakternya Kai. Bener, gue mulai di dunia film dari kecil, sama Ray sama Josia juga sama gitu. Mungkin ada fase-fasenya ketika udah di tengah-tengah jalan nih gitu. Waktu itu gue ingat gue SMP gitu. Terus kayak udah lagi fase-fasenya gue pengen main banget, pengen sekolah banget gitu sama teman-teman. Dan di situ lagi sibuk-sibuknya syuting lah. Di situ gue ada di fase yang mempertanyakan lah mimpi gue, kayak ini beneran mimpi yang gue kejar apa kayak gue cuman terlanjur nyebur aja di sini gitu. Jadi itu sama dengan dinamika labilnya sama si karakter Sika itu menurut gue sangat-sangat mirip gitu. Ketika dia udah jalan di tengah, dia udah bener-bener nerima konsekuensinya, dia udah ninggalin. Dia pokoknya maksudnya banyak hal yang udah dia korbankan gitu untuk sampai di titik tengahnya dia. Kemudian dia masih ada di fase yang dia labil sama mimpinya gitu. Dan itu relate sama gue ketika gue ada di fase yang sama gitu. Tapi pandangan gue pada saat itu adalah kayak, ya gue siapa sih udah bisa ngeluh gitu loh. Maksudnya di fase itu kayak masih banyak aktor-aktor hebat di luar sana yang kayak gue belum ada apa-apanya lah dibanding mereka gitu. Jadi kayak, dan gue juga udah mulai di sini, ini udah jalan yang gue pilih gitu. Jadi kayak yaudah whatever, kayak jalan yang udah kalian pilih, menurut gue harus kalian selesain sampai tuntas gitu. Jangan berhenti di tengah, karena kalian juga harus ingat dari awal kayak mimpi kalian tuh pengen jadi apa gitu. Emang udah nyampe targetnya gitu. Terus kayak apa yang udah kalian korbanin untuk sampai di titik ini, masa karena cuman capek atau karena cuman bosan kalian ngeluh, tuh menurut gue nggak wise. Ya saya sampai di titik sini juga karena diremehin banyak orang gitu.
saya bisa ngedirect ini, saya bisa bertemu dengan mereka di titik ini ya karena memang dulu diremehin, saya dianggap cringe, siapa sih dia gitu. Ya udah, aku mah lakuin aja, asal kamu nyaman dan kamu cinta sama mimpimu ya rawat itu sampai benar-benar terjadi.